Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang nilai stasioner, penerapan dari turunan fungsi. Ya, seperti apa? Kita lihat bersama sih. Jadi pengertiannya seperti kita tahu ya, stasioner itu ketika dia tidak naik dan tidak turun. Nah, kalau ada titik stasioner, berarti adalah titik pada suatu kurva atau suatu fungsi di mana garis singgungnya itu berada di gradien bernilai 0 ya, seperti pada video sebelumnya. Stasioner itu tidak naik tidak turun, artinya M atau gradiennya itu 0 atau sama saja dengan F aksennya itu sama dengan 0. Nah, ternyata di dalam stasioner itu ada jenis-jenis titik stasioner, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan yang ketiga adalah titik belok. Nah, bagaimana kita menentukan ini termasuk jenis titik stasioner yang mana? Berdasarkan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Tetapi untuk kali ini kita hanya akan menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan keduanya kita tidak membahasnya. Nah, seperti apa itu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok? Kita lihat di sini. Dikatakan balik maksimum itu jika nanti kalian bertemu dengan fungsi yang awalnya dia nilainya tambah naik, kemudian dia turun. Berarti dia adalah titik balik maksimum. Atau kalau bisa kita gambarkan, berarti dia dari positif ke negatif. Ya. Dari naik, dia turun. Berarti dia titik balik maksimum. Nah, tidak hanya titik balik maksimum, kalau titik balik maksimum itu berarti dinyatakan dalam A, FA, ini titiknya, sedangkan untuk nilainya, nilai balik maksimum berarti adalah FA-nya. Jadi perbedaannya adalah kalau titik balik, karena namanya aja titik, berarti dia ada X, Y. X-nya itu A, Y-nya itu FA. Ya. Sedangkan nilai hanya ada dalam satu angka saja, berarti nilai balik maksimum itu adalah FA-nya. Lalu bagaimana dengan nilai balik minimum? Nilai balik minimum itu berarti dari awal fungsi dia turun nilainya semakin kecil, kemudian dia berangsur naik ya. Jadi dia dinamakan titik balik minimum atau nilai balik minimum. Jadi yang awalnya dia turun, lalu dia positif, jadi negatif ke positif ya, dari turun, nah dia berarti nilai balik minimum. Nah, seperti titik balik maksimum, kalau dikatakan titik balik minimum berarti ya A, FA, sedangkan nilai balik minimum berarti F. Kemudian bagaimana apa yang dinamakan dengan nilai belok? Nah, nilai belok di sini itu jika kita menemui kurva atau menemui fx, nilainya dia awalnya naik, kemudian dia berhenti atau stasioner, kemudian dia naik kembali. Jadi dari positif dia ke positif lagi, atau dari turun ke negatif lagi ya, turun lagi. Jadi dari nilainya semakin kecil dia berhenti atau stasioner, setelah itu dia turun lagi. Nah, ini dinamakan dengan nilai belok atau titik belok. Sehingga kalau di sini ini titik belok maka A, FA sama dan nilai beloknya juga FA. Perbedaannya hanya di jenisnya nilai maksimum atau minimum atau belok. Nah, itu adalah tentang jenis-jenis nilai stasioner. Contohnya, di sini diminta menentukan koordinat titik stasioner. Jadi kita tidak tahu stasionernya apa dan jenisnya. Jadi kita diminta untuk menentukan jenisnya. Dari fungsi fx sama dengan 2x maka 3 min 9x kuadrat min 108x min 20. Nah, langkah pertama tentu kita akan menentukan f aksen terlebih dahulu. F aksennya ditentukan 6x kuadrat min 18x min 108. Kemudian karena kelipatan 6 berarti dibagi 6, diperolehlah x kuadrat min 3x min 18. Lalu kita faktorkan, diperolehlah x sama dengan 6 atau X sama dengan min 3. Nah, kemudian kita gambarkan di sini untuk memperoleh jenisnya. Di sini berarti ketika kita gambarkan garis bilangan min 3 dan 6, uji titiknya Ibu menggunakan X sama dengan min 4, di antara di sebelah kirinya min 3 ada min 4, ternyata hasilnya positif, berarti dia naik. Lalu X sama dengan 0, F aksen 0-nya bernilai negatif, berarti dia turun. Kemudian di kanannya 6 ada 7, berarti F aksen 7-nya bernilai 60, dia positif juga, sehingga berarti grafiknya tadi dari naik, dia stasioner, kemudian turun, dia stasioner, dan kemudian naik. Nah, kalau dilihat di sini berarti pada X sama dengan min 3 di sini dari positif ke negatif, berarti di sini adalah balik maksimum. Sedangkan 6 ini berarti minimum atau min, karena dari turun dia naik, sedangkan yang maksimum dari naik dia turun. Nah, ini adalah gambarannya ya, kita lihat bersama di situ. Kemudian kalau kita sudah memperolehnya, kita gambarkan seperti tadi, ini titik balik maksimumnya, dia titik balik minimumnya, karena dari positif negatif max,
negatif, positif, min. Itu yang perlu diingat. Kemudian kita tinggal mencari nilainya atau mencari FA-nya. Ya, FA-nya berarti kita substitusi nilai X yang sudah kita peroleh, yaitu min 3 dan juga 6. Kita substitusi ke fungsi awal, ya, tidak keturunan, tapi kita substitusi ke fungsi awalnya. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau kita menentukan nilai maksimum, nilai minimum, kita mensubstitusi ke fungsi awal. Kalau kita ingin tahu dia naik atau turun, kita mensubstitusi ke f-aksennya. Jangan sampai terbalik. Kalau kita substitusi fx-nya, x-nya dengan min 3, sehingga diperolehlah 169. Kalau kita substitusi x-nya 6, berarti kita dapat minus 560. Nah, dari sini seperti tadi kita bisa lihat titik balik maksimumnya berarti min 3,169, sedangkan titik balik minimumnya adalah 6,560. Kalau pertanyaannya hanya nilai maksimum, berarti jawaban kita hanya 169. Kalau pertanyaannya nilai minimum, berarti jawaban kita minus 60. Tapi kalau titik berarti x, y, ya. Titik berarti x, y. Kita lihat contoh yang kedua di sini. Contoh kedua di sini, kalau ada soal tetap sama, minta untuk titik menentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari 3x pangkat 4 min 12x pangkat 3. Kita turunkan, kemudian kita faktorkan karena ini pangkat 3, lalu kemudian dia sama-sama kelipatan 12. Jadi saya keluarkan 12x kuadratnya. X min 3 sama dengan 0. Berarti di sini ada x kuadrat sama dengan 0 dan x min 3 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh x sama dengan 0 dan juga x-nya sama dengan 3. Gambarkan di garis bilangan, kemudian uji titik, sembarang titik. Ternyata kalau saya pakai x sama dengan min 1, substitusi ke f aksen, nilainya negatif, berarti turun di min 1 sebelah kiri. Kemudian di x sama dengan 1, x sama dengan 1 berarti juga negatif, turun. Dan ketika x-nya sama dengan 4, f aksen 4-nya adalah dia positif, ya. Jadi kalau digambarkan, dia dari turun lalu stasioner, ya, kemudian turun lagi dan stasioner, kemudian dia naik. Nah, dari turun ke turun tadi kita tahu berarti dia titik belok, sedangkan dari turun ke naik berarti dia titik balik min. Itu adalah jenisnya. Setelah itu kita substitusi x sama dengan 0 ini ke fx dan substitusi x sama dengan 3 ini ke fx sehingga diperoleh f0-nya 0, f3-nya berarti min 81. Sehingga di sini kita bisa tentukan titik beloknya 0,0 dan titik balik minimumnya 3,-81. Sedangkan kalau pertanyaannya nilai belok ya 0 di sini. Kalau pertanyaannya menjadi nilai min berarti min 81. Contoh ketiga di sini, kalian diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, tapi dia berada di interval tertentu, yaitu interval selang tertutup di min 4,5. Artinya nilai x-nya ini di antara min 4 sampai 5. Nah, caranya tetap sama, kalian mencari terlebih dahulu turunannya, diperoleh 3x kuadrat tambah 8x min 3. Kemudian kalian mencari nilai x-nya dengan menstasionerkan dia atau sama dengankan 0, diperoleh sepertiga dan min 3. Kemudian kita akan menggambarkan terlebih dahulu ya, sebelum mensubstitusi kita gambarkan di garis bilangan supaya kita tahu jenisnya. Berarti di sini min 3, di sini ada sepertiga. Kemudian kalau saya pakai f aksen 0 ke turunannya, berarti diperolehlah turun atau min, ya, negatif, berarti di sini negatif. Lalu kalau saya pakai f aksen 1 di kanannya sepertiga, berarti nilainya 3 ditambah 8 dikurang 3 berarti masih positif, dia naik. Kemudian kalau saya f aksennya gunakan di kirinya min 3 min 10, berarti nilainya juga masih positif, ya, naik. Sehingga kalau kita gambarkan dia naik lalu stasioner dan dia mengalami penurunan, kemudian dia naik lagi. Nah, maka dia di sini di min 3, x sama dengan min 3 dia akan max, sedangkan di x sama dengan sepertiga dia nilai min atau balik min, ya. Karena dari positif ke negatif berarti maksimum, dari negatif ke positif berarti minimum. Kemudian kita substitusi fx-nya, nilai x ini ke fx, jadi substitusi sepertiganya ke fx awal, sehingga diperoleh sepertiga pangkat 3 ditambah 4 kali sepertiga pangkat 2 dikurangi 3 kali sepertiga, sehingga hasilnya minus 0,52 atau minus 14/27. Kemudian x di sini kita ganti min 3, diperolehlah 18. Nah, ini kita sudah mensubstitusi nilai x yang kita peroleh dari stasioner. Lalu untuk apa interval ini? Nah, interval ini gunanya adalah karena ada interval yang diminta sehingga x-nya ditentukan dalam selang min 4,5, maka perlu mensubstitusi nilai tersebut ke fx, ya, ke fx.
fx. Jadi kita substitusi x sama dengan min 4 ini ke fx, diperoleh min 12. Lalu substitusi x sama dengan 5 ke fx juga diperoleh 210. Nah, ternyata kita ada 4 nilai berarti ya. Ketika x sama dengan sepertiga kita dapat min 0,52. Ketika x sama dengan min 3 kita dapat 18. Ketika x sama dengan minus 4 kita dapat min 12. Dan ketika x sama dengan 5 kita peroleh 210. Sehingga dapat ditentukan di sini nilai balik maksimum relatif. Artinya relatif di sini berarti dia belum puncaknya, ya, belum yang paling maksimum. Ya. Jadi yang belum paling besar yang mana? Yang terbesar pertama itu kan ini ya, dari 10. Kita lebih mudah menentukan yang maksimum mutlak dulu atau absolut ya, atau yang paling ya. Yang paling besar berarti maksimum nih, absolut. Berarti nilai balik maksimum mutlak atau absolut berarti 210. Yang paling kecil adalah minus 12, sehingga dia disebut sebagai minimum mutlak absolut, min 12. Lalu min 052-nya ini sebagai apa? Dia sebagai nilai balik minimum relatif, karena dia belum paling rendah ya, nilainya belum paling kecil. Lalu 18 kita sebut sebagai nilai balik maksimum relatif, karena dia belum paling tinggi atau belum paling besar. Nah, itu adalah perbedaan ketika di soal ditentukan intervalnya dan ketika tidak ada interval yang ditentukan. Nah, sekian dulu video dari Ibu. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.